Al-qismu tsani, bagian yang kedua daripada hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu yubtilu shauma wa kadzalika tsawab. Batal puasa seorang hamba tersebut, begitu juga pahalanya. Saya ulang, batal ibadah puasa seorang hamba tersebut beserta pahalanya. Dan itu disebut dalam istilah fikih yaitu mufattirat, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa sekaligus pahala seorang hamba di bulan suci Ramadan khususnya. Ada berapa hal-hal yang membatalkan ibadah puasa sekaligus pahala puasa tersebut? Dalam kitab ini disebutkan ada 8. Ada 8 hal yang membatalkan puasa seorang hamba. Yang pertama yaitu ar-riddah, murtad. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat dari murtad tersebut. Wahiyah qat'ul Islam biniyatin au qaulin au fi'lin. Murtad yaitu keluar dari Islam, baik itu dengan niatan di dalam hatinya ada keinginan untuk keluar dari Islam, atau qaulin dengan lisan, dengan ucapan. Contohnya, ternyata agama Islam itu tidak enak ya, terlalu banyak ibadah, sedangkan agama lain itu ibadahnya 1 pekan hanya sekali. Enak menjadi agama lain, umat lain, bukan Islam, tidak capek-capek ibadah seperti puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka ucapan tersebut menghantarkan kepada kekufuran. Ketika seorang muslim mengatakan demikian, maka jatuh hukumnya murtad. Na'udzubillahi min dalik. Au fi'lin, atau dengan perbuatan. Contohnya dengan dia ikut beribadah dengan ibadahnya agama lain, misalkan masuk wihara, masuk gereja dan lain sebagainya. Walau kanatir ridatu lahdatan wahidatan, meskipun seorang hamba tersebut murtad hanya sesaat saja, setengah jam misalkan, maka batal puasa seorang hamba tersebut. Itu yang membatalkan puasa sekaligus pahala puasa yang pertama. Yang kedua, al-haid wan nifas wal wiladah. Seorang perempuan yang datang bulan dan nifas wal wiladah dan melahirkan, walau lahdatan minan nahar, meskipun seorang perempuan tersebut datang bulan hanya sesaat. Contoh misalnya, dia mulai subuh berpuasa, sudah niat puasa, maghrib kurang setengah jam dia datang bulan, keluar darah, maka batal puasanya, tidak boleh dilanjutkan. Dan bagi seorang perempuan tersebut haram hukumnya apabila dia tidak membatalkan puasanya. Yang ketiga dari hal-hal yang membatalkan puasa sekaligus pahala puasa seorang hamba, yaitu al-junun walau lahdoh, gila walaupun gilanya itu cuma sebentar. Yang dimaksud gila di sini yaitu gila dengan sendirinya, bukan gila-gilaan, stres-stresan. Maka apabila orang tersebut gila-gilaan, tidak puasa, rokokan misalkan, makan gorengan misalkan, di siang bulan suci Ramadan, maka batal puasanya. Apabila dia itu gila-gilaan tapi tidak makan, tidak minum, maka puasanya masih tetap sah dan lanjutkan saja. Yang batal yaitu gila sungguhan. Itu urutan yang ketiga
daripada hal-hal yang membatalkan puasa sekaligus pahala puasa seorang hamba tersebut. Yang keempat yaitu al-ihma wa sukru, pingsan dan mabuk. In amma jami'an nahar, itu terjadi apabila sepanjang hari alias seharian. Apabila seseorang berada di bulan suci Ramadan, dia mungkin terkejut dengan suatu berita sehingga dia pingsan, maka kalau pingsannya seharian, maghrib baru sadar, maka batal puasanya. Tapi kalau pingsannya hanya sesaat, setengah jam misalnya, 1 jam misalnya, 2 jam misalnya, maka puasanya tetap sah, lanjutkan saja puasanya. Begitu juga as-sukru, mabuk. Kata-kata mabuk di sini mabuk yang hilang akalnya, bukan mabuk perjalanan, mabuk di kendaraan, bukan, tapi mabuk yang hilang akalnya. Misalnya kalau dia itu mencium sebuah aroma, yang mana dia kalau mencium aroma tersebut pasti dia akan hilang akal, entah pingsan ataupun mabuk. Kalau dia pingsan atau mabuk seharian, maka batal puasanya. Apabila hanya sesaat, 2 jam misalnya pingsannya atau mabuknya, maka lanjutkan saja puasanya dan puasanya sah. Wawal mu'tamad inda Ramli, itu pendapat yang mu'tamad menurut Imam Ramli. Wa inda Ibni Hajar, akan tetapi berbeda menurut pendapat Imam Ibn Hajar. Yabtul idza ta'adda bihi walau lahdoh, batal puasa seorang hamba tersebut apabila dia pingsan, apabila dia itu mabuk dengan sengaja, meskipun hanya sebentar, meskipun hanya sebentar. Contoh, dia misalkan mencium minyak kayu putih, di mana dia itu kalau setiap mencium aroma minyak kayu putih pasti dia pingsan, pasti dia mabuk. Akhirnya di siang hari di bulan suci Ramadan dia hirup itu minyak kayu putih sehingga dia pingsan atau dia itu mabuk. Seandainya itu dilakukan, kata Imam Ibn Hajar, walau lahdoh, walaupun hanya sesaat saja, maka batal puasanya. Wa qala akharun, ulama lain berpendapat la yabtul, tidak batal puasanya, illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar, apabila dia sengaja dan dia itu pingsan dan mabuk seharian penuh. Kalau seharian penuh maka batal, ya. Kalau seharian penuh maka batal puasanya. Kalau tidak seharian penuh, sempat sadar meskipun hanya sesaat, maka tidak batal puasanya, lanjutkan saja. Itu pendapat sebagian ulama. Yang kelima, daripada hal-hal yang membatalkan puasa seorang hamba sekaligus pahala puasa seorang hamba, yaitu al-jima', kumpul suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ketika seseorang itu kumpul di siang hari pada bulan Ramadan, belum batal puasanya, si suami langsung menggauli istrinya di siang bulan suci Ramadan, maka batal puasa dua-duanya. Si perempuan batal dan si laki batal. Akan tetapi bagi seorang laki-laki, satu, dia mendapatkan dosa karena waktunya puasa dia mengumpuli istrinya di siang bulan suci Ramadan. Harusnya malam, tapi ini siang dikumpuli, maka
itu hukumnya satu dosa, dia akan mendapatkan dosa. Yang kedua, wujubul imsak, dia wajib menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Lu saya kan tidak puasa, batal puasa saya, jadi boleh makan dong, boleh minum kok? Tidak, dia wajib menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai kapan? Sampai maghrib. Itu hukuman bagi seseorang yang jima. Yang ketiga, wujubut tahzir, dia wajib dihukum oleh hakim tentunya. Yang keempat, wujubul qadha, dia wajib mengqadha puasa Ramadannya nanti setelah bulan Ramadan, yaitu ketika hari raya yang kedua. Yang kelima, dia terkena kafaratul udmah, yaitu harus menebus dosanya, kesalahannya yang besar tersebut. Dengan apa menebusnya? Satu, itqu raqabah mukminah, membebaskan budak perempuan yang muslimah. Di Indonesia tidak ada, maka naik ganti yang kedua. Apa? Yaitu siyamu syahrain mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wajib hukumnya bagi seorang laki-laki tersebut, bukan untuk perempuan, karena si perempuan ketika kemasukan benda itu sudah batal puasanya. Tapi yang terkena kafaratul udmah yaitu bagi seorang laki-laki, yaitu suaminya, dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada jeda, berhenti meskipun sehari, tidak boleh. Yang ketiga, kalau tidak mampu lantaran faktor usia misalkan, bagaimana? Langkah ketiga yang harus dia lakukan yaitu it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddan, dia wajib memberikan 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan 1 mud. 1 mud itu kalau ditakar, ditimbang, yaitu 7 ons. 7 ons. Jadi dia wajib memberikan makan, kalau di Indonesia yaitu beras, sebanyak 7 ons diberikan kepada 60 orang miskin. Itu kalau dia menggauli istrinya di siang bulan suci Ramadan hanya 1 kali saja. Kalau besoknya dia ulangi lagi, tambah 2 bulan. Besok lusanya tambah, gauli lagi, tambah 2 bulan lagi, terus begitu kelipatannya. Jadi ketika seorang suami menggauli istrinya di bulan suci Ramadan di siang hari, bukan malam tapi siang hari, maka ada 3 pilihan. Yang pertama, membebaskan budak. Kalau tidak ada, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu karena faktor usia, karena sakit misalnya, maka dia harus memberikan makan 60 orang miskin seharinya 1 mud, yaitu 7 ons. Itu hal-hal yang membatalkan puasa sekaligus membatalkan pahala puasa yang nomor 5. Urutan yang keenam yaitu wusul ain min manfadi maftuh ilal jof, yaitu masuknya benda ke rongga yang terbuka. Lebih jelasnya, masuknya suatu benda ke dalam lubang. Seperti apa? Misalnya lubang itu seperti mulut, kemudian apa lagi? Hidung, kemudian apa lagi? Telinga. Ketika seseorang itu berada di bulan suci Ramadan, dia makan atau minum, ya, dengan sengaja tanpa ada paksaan, bukan karena lupa, maka batal puasanya karena masuk itu ke rongga. Kemudian yang termasuk benda yang masuk ke dalam rongga yang bisa membatalkan puasa yaitu apa? Seperti misalnya
kita di siang hari di bulan suci Ramadan itu memasukkan jari telunjuk ini ke hidung. Kalau bahasa Jawanya itu ngupil, maka batal puasanya. Kemudian apalagi memasukkan jari ke telinga di siang bulan Ramadan atau memakai cotton bud. Ya, kalau bahasa Jawanya itu urek-urek kuping, maka itu batal puasanya. Begitu juga yang masuk ke dalam telinga yang bisa membatalkan puasa, diantaranya yaitu headset yang agak menonjol, ada karet sehingga kalau dimasukkan ke telinga itu masuk ke dalam, maka itu batal. Sedangkan headset, ya, alat untuk mendengar musik tersebut yang hanya menempel di telinga atau daun telinga, maka tidak batal puasa seorang hamba tersebut. Kemudian apalagi? Di antaranya lagi yang membatalkan puasa karena masuknya benda ke rongga, yaitu ketika seseorang itu mandi yang bukan wajib, bukan sunnah, tapi mandi litabarrud untuk menyegarkan badan. Contoh bangun tidur mandi, biar apa? Biar fresh, biar segar. Ketika mandi dia gayungkan air ke badannya dari atas kepala pakai gayung, sengaja atau tidak sengaja air itu masuk ke telinga kita, maka batal puasa seorang hamba tersebut. Lain halnya ketika seorang hamba tersebut mandi wajib, mandi junub misalkan, mandi habis kumpul misalkan, atau mandi sunnah seperti mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Mandi yang dilakukan tersebut wajib dan sunnah. Ketika dia mandi dengan hati-hati tanpa disadari, tanpa terasa, tanpa disengaja, air tersebut ketika menggayungkan masuk ke telinga dengan catatan tidak disengaja, maka sah puasanya, lanjutkan saja. Lain hanya kalau mandi biasa tanpa ada niatan demikian, bukan untuk mandi wajib, bukan untuk mandi sunnah, tanpa disengaja, apalagi disengaja air masuk ke telinga, maka batal puasa seorang hamba tersebut. Kemudian yang termasuk daripada benda yang masuk ke dalam rongga yang bisa membatalkan puasa, diantaranya yaitu apa? Yang bisa membatalkan puasa sekaligus pahalanya, yaitu suntik. Suntik seperti apa? Suntik pada urat nadi. Biasanya kalau orang itu masuk rumah sakit disuntik di sini, darah di urat nadinya diinfus, maka puasanya batal. Kenapa? Meskipun orang tersebut tidak makan, tidak minum seharian full, bahkan 2 hari kuat. Kenapa? Ada cairan yang masuk ke dalam urat nadinya. Lain halnya kalau dia itu suntik, maaf, di pantat. Dia periksa ke dokter lantaran sakit, masuk angin misalkan, demam misalkan, hanya disuntik di pantatnya, maka tidak batal puasanya, lanjutkan saja. Begitu juga ketika dia itu suntik di lengan, ya, maka juga tidak batal puasanya. Begitu juga ketika seseorang memasukkan jarum ke dalam tangan maupun kakinya, seperti apa? Yaitu seperti fasdu misalnya, tidak batal puasanya, tapi makruh itu dilakukan di siang-siang bulan suci Ramadan karena membuat lemah. Begitu juga bekam atau canduk, disedot itu darah di tubuh, di area tubuh yang sakit, yang terasa capek, meskipun itu hukumnya sunnah karena dilakukan di siang bulan suci Ramadan, maka hukumnya makruh
membuat apa? Membuat lemah, kurang tenaga. Kemudian yang termasuk daripada hal yang masuk ke dalam rongga yang membatalkan puasa sekaligus pahala puasa seorang hamba, yaitu menelan dahak. Ini yang sering terjadi. Siang-siang bulan suci Ramadan ada dahak, ya. Kalau dahak tersebut masih di bawah tenggorokan, makharijul huruf ha, ketika seseorang mengatakan huruf ha, huruf hijaiyah, yaitu huruf ha ada di sini, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau dahak tersebut keluar daripada makharijul huruf kha, huruf hijaiyah yaitu huruf kha, ketika dia mengeluarkan huruf kha, ria ini keluar dari tenggorokannya, bahkan sampai ke lubang mulut. Kalau itu ditelan, maka batal puasanya. Lalu bagaimana biar tidak batal? Ludahkan dahak atau riak tersebut. Kemudian yang termasuk daripada jenis daripada dahak yaitu ludah. Ketika ludah bercampur dengan darah, kita dapati di siang bulan Ramadan lidah kita merasa tidak enak, merasakan ada rasa amis misalkan. Ketika dilihat, diludahkan, ternyata ludahnya bercampur dengan darah. Kalau ludah yang di sekitar mulut tersebut yang bercampur dengan ludah dengan darah, lalu dia telan, maka batal puasanya. Supaya tidak batal, berkumur, ludahkan, dikeluarkan, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, dari hal-hal yang membatalkan puasa seorang hamba sekaligus membatalkan pahala puasa seorang hamba, yaitu apa? Yang ketujuh, yaitu istimna. Istimna yaitu tolabu khurujul mani, menginginkan untuk keluar sperma. Ketika di siang bulan suci Ramadan dia mengeluarkan sperma, imma biyadihi, entah dengan tangannya sendiri, bahasa kita yaitu menyebutnya dengan sebutan onani, au biyadi halilati, atau dengan tangan istrinya, au bifikrin, atau dengan membayangkan, au nador, atau dengan melihat video misalkan, atau dia itu tidur bimudojaah, tengkurap, atau tidur dengan guling sambil membayangkan. Ketika salah satu dari hal tersebut dilakukan, lalu inzal, keluar yang namanya sperma, maka batal puasanya. Lain halnya kalau mimpi, maka tidak batal puasanya, lanjutkan saja puasanya. Yang terakhir daripada hal-hal yang membatalkan puasa sekaligus membatalkan pahala puasa, yaitu al-istiqoah. Istiqoah yaitu tolabu wa ta'ammudu khurujul ka', menginginkan dengan sengaja untuk muntah, fayubtilu walau kana qalilan, maka batal puasa seorang hamba tersebut meskipun ketika dia muntah keluarnya hanya sedikit. Gambarannya seperti ini. Ketika seseorang itu di siang bulan suci Ramadan belum maghrib, mungkin dia itu iseng main-main dengan temannya, muntah-muntahan, misalkan, akhirnya tanpa disadari keluar beneran, meskipun sedikit, batal puasanya. Lain halnya kalau dia itu perjalanan, karena musafir misalkan, perjalanan di kendaraan, mabuk perjalanan karena naik bis, bau macam-macam,
bau keringat, bau ini itu, sehingga dia mual-mual dan muntah, maka tidak batal puasanya. Lanjutkan puasanya, kumur terlebih dahulu dan muntahkan sisa-sisa muntah yang ada di area mulut tersebut. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa seorang hamba, sekaligus membatalkan pahala puasa seorang hamba yang dilakukan di bulan suci Ramadan khususnya. Mudah-mudahan sedikit apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini kita bisa mengamalkan dan Allah lindungi ibadah kita, puasa kita, sehingga puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.